Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku dan sahabat yang budiman. 9 sikap pemimpin, 8 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang yang paling terakhir, yang ke-9, yang gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Kenapa disebut gampang-gampang sulit? Aturannya jelas, kriterianya jelas, kelihatannya mudah, tapi kadang-kadang meskipun kita punya idealisme sebelumnya, kemudian tiba-tiba tergoda dan idealisme itu kemudian luntur. Kenapa disebut sulit-sulit gampang? Ya, kita tahu bahwa itu sulit, apalagi kalau kita melihat sesuatu yang sangat menarik di depan. Tapi kalau kita ingat bahwa kita ingin menjadi pemimpin, itu tentu dikenang yang baik untuk sejarah diri maupun untuk yang dipimpin maupun untuk anak keturunan. Seharusnya kalau itu kita ingat, itu menjadi semacam rem bagi kita untuk tidak mudah tergoda. Apa itu yang ke-9? Seorang pemimpin ketika melihat keuntungan harus ingat akan kebenaran. Keuntungan itu bisa macam-macam. Bisa berupa tawaran sesuatu yang sangat berharga, harta, mobil, rumah, maupun uang yang berlimpah, saham, dan segala macam. Ketika kita mendapatkan itu, pegangannya mudah. Apakah itu layak? Apakah itu sesuatu aturan? Apakah itu pantas? Ataukah itu etis? Kemudian yang kedua, tidak berupa harta, tapi berupa jabatan. Kita akan dipromosikan, tapi harus begini, harus begitu. Ada kompensasi yang harus kita berikan ketika menduduki jabatan itu. Ya, kita tinggal berhitung, tinggal menimbang apakah itu pantas, apakah tidak ada cara lain yang lebih baik, apakah kita tidak dalam tanda petik dibeli dan segala macam. Ukurannya mudah kalau harta dan jabatan. Tapi yang ketiga ini mungkin kita tidak sadar dan sulit, karena kadang-kadang kita sudah terbius sebelumnya, yaitu kalau orang Jawa bilang wanita, tapi saya tidak mau bias gender, paras tampan maupun paras cantik, paras yang baik. Laki-laki juga bisa tergoda sama perempuan, perempuan juga bisa tergoda sama laki-laki. Jadi godaan seksual dalam tanda petik ini juga sangat kuat. Dan terbukti di dalam sejarah banyak pemimpin yang jatuh karena lawan jenis. Sejarah-sejarah kuno, negara berperang juga karena memperebutkan paras yang indah itu. Nah, para saudara dan sahabat yang terkasih, teorinya betul-betul sangat mudah dan gamblang, semua orang bisa melihat. Kalau melihat keuntungan berupa harta, berupa pangkat, berupa jabatan, berupa paras yang indah, kita harus ingat apakah itu benar. Mudah bukan? Tapi sejarah membuktikan itu adalah jebakan yang sering dan acap kali terjadi. Banyak tokoh yang ketika masih kuliah, masih menjadi mahasiswa, begitu idealis memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini. Tapi ketika duduk dalam sebuah posisi, lupa semua. Mungkin ingat, tapi pura-pura lupa. Mungkin ingat, mungkin sadar itu salah, tapi keburu nikmat. Nah, inilah tantangan yang harus kita pegang. Karena kenikmatan sesaat akan menghentikan posisi kita ketika kita diketahui atau kekurangan kita diketahui musuh, kemudian akibatnya dimanfaatkan dan akhirnya kita jatuh
dengan rasa sakit yang luar biasa. Tapi kalau kita punya idealisme yang besar, tujuan kita bukan hanya sekedar meraih sesuatu, tapi dengan sesuatu itu kita bisa menciptakan sesuatu yang abadi. Seharusnya godaan-godaan itu bisa ditangkal, meskipun saya tahu itu tidak mudah. Jadilah pemimpin yang kata orang bajunya selalu cukup. Jangan menjadi pemimpin yang bajunya menjadi sempit gara-gara naik pangkat terus, sehingga lupa bahwa dia harus mengemban nama baik. Karena pemimpin yang baik bukan sekedar dia mampu membawa organisasi atau apapun yang dipimpinnya ke tingkatan yang lebih tinggi, tapi juga bisa meninggalkan nama baik dan menyiapkan penggantinya dengan lebih baik. Karena apa? Karena ke depan tantangan akan lebih berat. Dan ketika seorang pemimpin tidak bisa menyiapkan penggantinya dengan baik, sebenarnya telah gagal. Mudah saja, katakanlah kita sebagai anak, orang tuanya dalam keadaan keterbatasan, baik dana maupun kemampuan, tapi kitanya bisa sukses. Yang hebat itu orang tua kita. Tapi kita yang sukses karena terbius oleh kesuksesan itu, bekerja terus tanpa mengingat keluarganya juga harus disiapkan dengan baik. Kadang-kadang anak kita menanggung beban nama besar orang tuanya, dan karena tidak dibimbing, dia kemudian gagal. Kita tidak lebih baik dari orang tua kita yang terbatas. Maka menilai pemimpin tidak cukup hanya dengan ketika dia menduduki posisi, tapi bagaimana setelahnya. Tidak mudah, dan itulah yang memang harus dikerjakan seorang pemimpin yang dalam tanda petik mendekati sempurna. Apakah Anda ingin mencoba? Silahkan merenungkan, dan salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.